Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata. Cuma di Koko Kongko bareng komunitas, dan ini acara spesial untuk Anda, untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Kita ngobrolin tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya, dan hari ini di edisi kali ini sudah hadir di studio TV 10 Pokdar Kamtibmas Semanggi. Ini adalah kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat untuk Semanggi. Ini sudah ada di samping saya tepat, ada Aibtu Pramono, Babin Kamtibmas Semanggi. Babin Kamtibmas Semanggi ya. Betul. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat, alhamdulillah ya. Yang ada di sampingnya ini adalah ketuanya, Bapak Bastiza. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Keluarga di rumah ini sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga di Semanggi, warga masyarakat sehat-sehat ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah, aman. Alhamdulillah, aman. Aman, kemudian sehat, terjaga ya. dengan baik. Betul. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin nantinya akan bisa diikuti sama masyarakat-masyarakat yang lain di daerah-daerah yang lain, karena kita hari ini bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang menginspirasi, yang bermanfaat dan berkah untuk masyarakat. Amin. Kalau kita ngobrol tentang Pokdar Kamtibmas, ini sesuatu yang menarik begitu. Awal mulanya bagaimana adanya Pokdar Kamtibmas ini? Jadi Pak Pram dulu. Pokdar Kamtibmas ini terbentuk awal tanggal 25 Mei. 3 tahun yang lalu. 22? Ya, sekitar 2022. Ya, awalnya bagaimana? Pada saat itu saya awal dapat penugasan dari Kapolres jadi Babin Semanggi. Setelah saya berkenalan kanan kiri dengan tetangga, dengan stakeholder dan Pak Lurah dan sebagainya, wilayahnya terlalu besar, Pak. Itu 16 RW, Pak. Terlalu banyak masyarakatnya. Maksudnya terlalu banyak, terlalu luas. Jadi kita harus punya pemikiran bagaimana supaya saya bisa melihat di yang RW paling ujung, gitu ya kan? paling ujung di RW 1, tapi saya di RW 16. Bagaimana saya melihat? Nah, terus akhirnya membentuk Pokdar Kamtibmas ini. Nah, kita berkoordinasi dengan Pak Lurah pada saat itu, Pak Lurah Pak Larso, terus Pak Lurah Larso seneng, terus digerakkan, akhirnya terbentuk ini. Jadi setiap RW pada saat itu kita minta, setiap RW kita minta setiap RT 2 perwakilannya. Ya, perwakilannya. Jadi 2 kali berapa gitu. 2 kali 16 berarti. Ya, 16. 2 kali 87, karena ke sana 87 RT. Wah, luar biasa. Karena ini awal mula berpikir areanya luas, kalau hanya ditangani sama Babin sendiri nggak mampu ya? Nggak mampu, terlalu banyak lah, terlalu luas. Ya. Ini sama saja berarti perpanjangan tangan. Betul. Untuk menjaga keamanan yang ada di Semanggi. Betul. Nah, ini awal mulanya semangatnya adalah bagaimana bisa menjaga area tersebut meskipun luas. Betul, meskipun luas. Karena pada saat saya malam kita tidur nih, bagaimana kita ngawasi ini kepanjangan ini, keamanan RW ini yang kita maksimalkan gitu. Kalau Pak Bastizar selaku ketua sudah berjalan 3 tahun, ini apa yang dirasakan masyarakat ini dengan adanya ide dan gagasan dari Pak Pram yang kemudian hari ini kemudian banyak kegiatan yang sudah dirasakan, apa saja yang bisa diceritakan ke masyarakat? Untuk sementara ini alhamdulillah dari masyarakat sangat antusias, baik menyambut, terutama di bidang sosial kita. Jadi tidak hanya keamanan ya Pak Pram? Betul. Oh, baik. Nanti akan kita obrolkan juga itu. Dan itu masyarakat Semanggi terutama sangat apresiasi di program sosial kita. Antusias. Ini berarti ini kelompok sadar keamanan ketertiban, mungkin kalau boleh ditambah kelompok sadar keamanan ketertiban dan sosial masyarakat. Dari program kita. Iya, luar biasa. Kalau ngomongin program-program
berarti ada program keamanan, ada program sosial, dan mungkin juga program yang lain. Kita mulai dari program keamanan dulu deh, Pak Pram. Apa saja kegiatan untuk mengamankan? Jadi di program Semanggi? kita Pokdarkam dengan Pokdarkam itu dengan FKPM, Pokdarkam dan Limas Ya. itu tiap bulan, tiap tahun kan ada itu Natalan, Ya. tahun-tahun besar, hari-hari besar, Momen-momen momen tertentu itu kita kumpul. Baik. Kita kumpulkan, nanti kita kumpulkan, kita bagi, kita pecah, kita jaga dan kita patroli muter. Sama-sama dengan masyarakat. Jadi banyak sekali keamanannya, banyak sekali lah kalau kumpul, kalau malam apalagi tahun baru itu banyak. Senang. Wah, luar biasa. Kalau masyarakat sendiri begitu menanggapi dengan antusias dan luar biasa, berarti kedekatan sama Masyarakat. Babin dan masyarakat ini di Semanggi khususnya ini luar biasa berarti ya Pak ya? Ya mestinya itu adalah salah satu target saya. Target saya bagaimana bukan hanya menciptakan Semanggi aman, tapi bagaimana hubungan emosional kita dengan masyarakat itu terjalin, Mas. Tidak kayak ada sekatnya. Tidak gitu. ada sekat. Jadi kalau kita itu kalau dipanggil Pak RT kita sering tuh panggil Pak RT, Babin, Binrenio gitu, kesini ya gitu. Kita tidur di ruang tamu. Kita berdua itu tidur di ruang tamu. Bener ini. Dengan santai. Dengan tidak santai, ada udah, jarak. iya, Ya seperti ada pokoknya itu. kita keluarga lah Nah, gitu ya. keluarga. Jadi kalau sudah seperti itu, mereka itu senang. Ternyata beliau-beliau itu senang, Pak. Senang. Merasa mungkin ayam ya. Jelas, Salah satunya. sepertinya seperti itu. Seperti itu. Jadi ya seperti itu sampai tidur bersama gitu dan enak. Kalau kegiatan berarti mengamankan hal-hal yang sifatnya momen-momen tertentu. Kemudian juga kalau yang sering, misalkan ini sudah ketemu November, Desember, sebentar lagi bakalan ada Nataru ya. Kemudian biasanya banyak yang hajatan juga kalau Desember itu juga terlibat dalam kegiatan pengamanannya. Semua itu terlibat. Kita FKPM sama Pokdarkam dan Limas kita libatkan semua. Semua ikut menjaga. Ikut menjaga, kita bagi dari 16 RW itu. Untuk hajatan juga, hajatan kadang ada dari pihak warga minta tolong penjagaan. Terusan juga ada pengajian juga. Pengajian itu kan selama ini sering sholawat ya. Sholawat, Nah, minta itu tolong Habib-habib dibantu. itu Ya sama Limas sama FKPM. Semuanya ikut bergerak. itu bergerak. Kita geser ke program yang sosial. Ini yang cukup menarik ya. Tadi sempat sudah di-spill. Ini apa saja programnya untuk kegiatan sosialnya? Nggak apa-apa, Jan. Silakan Bapak. Untuk program tahunan kita, Iya. itu kita adakan hitanan massal. Gratis, Tahunan. gratis. Hitanan massal. Yang untuk tahun ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU. Tahun ini sudah terlaksana atau Belum, baru nanti akan di- terlaksana? Nanti Desember, 22 Desember ya Pak. 29 Desember. 29 Desember Kita adakan di Rumah Sakit PKU di halaman. di halamannya. Halamannya. Itu yang mendaftar untuk area Solo saja atau Untuk Kota Medan. Kota Madya. Kota Madya ya? Kota Madya. Jadi sahabat TV yang ada di rumah barangkali berminat untuk menonton Daftar programnya. silakan. Masih terbuka ya? Masih terbuka. Kota kita masih Itu ada. kuotanya terbatas atau siapapun boleh? Terbatas. Terbatas. Kita Tapi masih ada batasi- sampai hari ini? Masih ada. 55 Pak ya. Kita batasi 50. 50. 50. 50. Tapi kita beri waktu angka 555-nya untuk ya persiapan kalau Ada tambahan. warga Semanggi. Kalau untuk warga Semanggi, khusus warga Semanggi. Kalau kuota habis, ini 5 ini untuk warga Semanggi nanti. Baik, ini silahkan ya sahabat TV 10 yang ada di rumah, warga kota Surakarta yang anaknya, ponakannya atau siapapun itu yang mau daftar hitan masal silahkan. Ini bisa langsung ke Langsung pos. Semanggi ya? Kantor. Kantor Pokdarkam. Kita punya kantor pos di Jalan Pokobonto. Baik. RT 01 RW 9. Wah, ini menarik. Kemudian ini kan kegiatan tahunannya, kegiatan Untuk bulanannya atau bulanannya semesterannya? kita santunan janda jombo sekitar 5 kintal, 6 kintal. 5 Ah, kintal beras untuk, ya? beras janda 5 kintal untuk janda jombo, 1 kintal untuk anak yatim. Ini dibagikan secara Secara gratis gratis. setiap Gratis. Satu bulan sekali. setiap 1 bulan sekali. Dari mulai RW 1 sampai 16 Kita bagi. kita bagi. Itu diadakan di satu tempat atau setiap RW kemudian dibagi-bagi loh, Pak? Di pos kita Pak ya. Ya di pos, kadang kita muter. Kita muter. Rencana besok itu Senin itu kita muter pakai mobil. Mobil. Nanti di RW.
Kemudian kalau kegiatan ini kan tadi bulanan. Apakah ada kegiatan sosial yang bersifat mingguan juga? Pastinya ada. Karena kemarin ada ide dari sekretaris kita, Baik. mungkin bersama Pak Babi bercanda-bercanda, itu tercetus kita sayur Jumat berkah itu. Jadi ini kegiatannya Jum'ah Berkah, Jum'ah Berkah. bentuknya berbagi sayur-sayuran. betul. Ini sudah dimulai dari sejak kapan untuk Jum'ah Berkahnya? Sudah hampir 2 tahunan. 2 tahun ini. 2 tahun. Wah, sudah lumayan juga ya. Iya, Kalau tadi awal mulanya 2022, berarti 23 sudah dimulai untuk Jum'ah Berkahnya berawal dari cerita-cerita guyon-guyon gitu kira-kira. Dari Bapak Nur, sekretaris kita bersama Iya. Pak Babi di kantor kan kadang Bercanda. bercanda, punya ide-ide yang liar lah. Kita laksanakan langsung. Kita action. Langsung ya. Nah, action itu pada saat itu malam hari jam 12 kita belum tahu nih sasaran yang mau untuk beli itu sayur pasar mana. Waktu itu ngepasin malam Jumat, Bapak. Malam Kemis ya? malam Kamis ya? Iya. Malam Jumat ya? Malam Jumat. Itu jam 12 malam ya. Kita mencoba dapat informasi ke pasar Mangu pertama itu. Kita pakai dinas ini, pakai bronjong ini. Ini awal ini. Wah asik juga itu. Itu kenangan yang tak mungkin tak kami lupakan karena pada saat itu kita baru prihatinnya awal-awalnya tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang ngasih uang. Kita hanya punya kemauan kuat. Ternyata kalau kita punya kemauan kuat itu ternyata juga bisa terlaksana terus. Diberikan jalan sama Allah ya. Betul, Allah kasih jalan itu. Wah ini cerita menarik ya sahabat TV10. Tahan dulu Bapak, Oh, nanti iya, kita oke. lanjut cerita-cerita lagi. Sahabat TV10, nanti kita akan lanjut lagi cerita bersama Pokdar Kamtibmas dari Semanggi. Jangan kemana-mana, tetap di Koko bareng komunitas. Masih di Koko bareng komunitas, tentunya bareng saya Max Nata dan juga bapak-bapak dari Pokdar Kamtibmas masih bersama Aibtu Pramono, kemudian juga bersama Bapak Ketua Bapak Bastizar. Tadi sempat ngobrolin awal mulanya ada Jum'ah Berkah Sayur. Ini menarik ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pasti, Ini ya. boleh diceritain lanjut ini. Gini. Tadi sempat saya potong sebentar Oh iya, soalnya. karena pada saat itu rencana kan dari Mas Nur itu sekretaris kita. Bin, biar awak dhewe ning anu kowe Jum'ah Berkah anu. Aku ora ndidit saya bilang gitu. Saya enggak punya uang gitu. Enggak punya modal gitu. Terus pokoknya kita maju. Dia memotivasi saya karena saya termotivasi nih, termotivasi. Lah terus apa pakai bronjong. Lah bronjong nanti motornya apa? Pada saat itu kita sempat mau cari kreditan motor yang 70 biar menarik gitu loh. Tapi tidak ada uang. Ternyata udah pakai motor dinas apa adanya. Pakai motor dinas, beli bronjong di Bekonang, Langsung ditaruh pasang. kasih MMT. Malam itu jalan di Pasar Mangu. Itu langsung berangkat ke atas. Langsung berangkat jam 12 malam. Luar biasa. Luar biasa, ini teman-teman ini luar biasa ini, yakin. Semangatnya. Semangatnya. Makanya Mantap, di saat siapa yang mendorong di saat saya lemah, beliau. Siapa yang membantu saya di saat saya tidak bisa melihat Semanggi, beliau. Siapa yang membantu saya di saat saya tidak bisa jalan di Semanggi, patroli, ya mereka-mereka ini. Bener ini. Nah, Luar biasa. setelah di Mangu kita beli apa adanya. Modalnya Sempat pun bolak-balik dulu Pak, bolak-balik. di Sarlegi, Mangu, Mangu Sarlegi, tidak ada gitu loh. Sargi tidak ada, kita ke Mangu. Ke atas. Wow, terus akhirnya dapat itu. Awal mula itu muter di RW berapa itu ya? Di RW pertama 7, itu di RW 7 awal mula itu. Akhirnya saat ini bisa tercover semuanya. Tercover sudah pakai mobil alhamdulillah walaupun baru pinjaman gitu, tapi sudah jadi hak milik. Nah, dipinjemin sudah jadi hak milik. Alhamdulillah. Ini cerita yang luar biasa. Ini kegiatan mingguannya. Ya. Ada kegiatan sosial yang lain. Ada, jadi kegiatan kita selain itu kita juga kalau ada warga kita patroli, nih
dari teman-teman atau warga yang mengadu ke kita itu ada anak yang tidak sekolah, kita sekolahkan. Apa sudah ada? Sudah ada. Di RW 6 itu ada yang mengadu broken home ibunya, tidak bisa sekolah, kita sekolahkan. Beberapa tahun dia tidak bisa sekolah. Selama 6 tahun itu tidak sekolah, dari kelas 1 tidak sekolah. Sekarang sudah SMP nih mungkin, sudah sekolah. Itu di YouTube kita juga ada. Jadi setiap kegiatan kita masukkan Instagram, YouTube, dan TikTok. Semuanya ada ya? Semua ada. Yang buat, kalau YouTube itu yang buat, sama Instagram yang buat sekretaris. Bagian media juga. Bagian media juga, walaupun belum lengkap. Nah, kalau snack video yang buat saya. Wah. Gitu. Jadi kerjasamanya. Karena sekarang era digital, jadi Betul. kegiatan-kegiatan positif jangan mau kalah sama kegiatan-kegiatan negatif yang di Betul. Jadi sosial media. Gitu. salah satu maksud kita lewat media bukan kita untuk pamer. Betul. Mungkin kalau orang tidak senang begitu ya. Bisa rasanya pamer, padahal Pamer. enggak. Ya, hati kita, makanya kita selalu jaga, sama teman-teman bilang, jaga hati, niatkan lurus. Luruskan niat karena Allah, itu yang penting. Itu yang menguatkan sampai hari Betul. ini dan semua teman-teman tentunya. Ya. Ini yang menarik juga kalau tadi ada kegiatan, ini kan kegiatannya luar biasa banyak. Nggak hanya 3 bulan sekali, tapi bahkan setiap bulan. Ya. Kalau melihat beras yang dibagikan itu kan jumlahnya nggak sedikit. Ya, 6 kental. 6 kintal. Tiap Itu bulan. Bapak Ketua ini dapat dari mana? Lagi pastinya kan. Kita kembalikan dari lagi mana, semua gitu? sama Bapak. Pak Ya, ini memang. dari mana? Itu Sebegitu dari banyak itu. tiap bulan itu dari donatur yang tidak mau disebutkan namanya, itu dari teman saya. Wah, luar biasa. Ya, karena pada saat itu waktu kita flashback ke belakang ya. Kita dulu, saya mantan serse. Ada salah satu temen yang dekat sekali dengan saya. Pada saat itu tiap bulan itu saya itu mau dikasih uang, dikasih bulanan tuh. Iya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Memang sejak dulu saya tidak mau. Lah, setelah itu saya di Semanggi, saya datang. Bos katanya mau ngasih uang tiap bulan saya. Kasih sekarang, saya butuh untuk janda jompo. Oh, janda jompo berapa? Suruh ngitung, dikasih 6 kental itu. Didata Didata, terus dikasih beras 6 kental tiap bulan dikasih 6 kental itu. Alhamdulillah. wah, ini jalan yang tidak Ya, benar-benar dari Allah itu. diduga-duga ya. Iya. Kalau kita sebut rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul, kira-kira makanya begitu. ini salah satu keberkahan warga Semanggi ya mungkin ya. Iya, betul. Betul, jadi saya sendiri juga tidak nyangka. Sampai dapat sebegitu banyaknya Banyak, dan iya. setiap bulan. Tiap bulan. Tidak pernah telat ya, Pak ya? Dan kita tidak pernah telat, malah maju terus. Kemarin 5 kintal dulu, terus kan ada penambahan lagi jadi 6 kintal. Harapan kami nanti ya ada donatur yang lain, karena janda jompo kita itu ternyata di RW 1 sampai 16 itu banyak ratusan ternyata Pak, setelah kita data. Padahal ini baru 6 kental itu baru berapa persen saja ya. Ya Belum masih tercover semua. belum tercover semua. Cita-cita saya sebelum pensiun, cita-cita ini Iya, tercover. semoga. Makanya kita ada salah satu kita itu punya usaha. Kita juga punya usaha Mas. Apa untuk menampung kegiatan kita? Kita punya beli spur kelinci. Beli sport kelinci. Ya, spur kelinci kita karyakan, perdayakan, setoran tiap bulan 2 juta itu. Wah, ini tidak hanya apa ya, istilahnya mencari donatur, tapi juga Betul, kita usaha gimana bagaimana, caranya. betul. Tapi untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah, barangkali tergerak hatinya dengan kegiatan yang luar biasa dan ini benar-benar disalurkan kepada Insya orang yang Allah, tepat ya, Pak insya ya. Allah. Nah, ini sahabat TV 10 boleh ke Instagramnya, namanya apa? Instagramnya? Pokdarkam Tipmas gitu, Semanggi. Semanggi. Ya, silahkan dicari di Instagram. Pokdarkam Tipmas Rajamala Semanggi. Oh, Pokdarkam Tipmas Rajamala Semanggi. Nanti di sana ada nomor rekeningnya. Ya, insya Allah. Barangkali sahabat TV 10 yang ada di rumah pengen sama-sama mendukung dan membantu saudara-saudara yang ada di Semanggi yang mungkin hari ini perlu bantuan, ya silahkan saja gitu ya Pak ya. Ya, mungkin bahasanya lebih halus gini Mas. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Jadi kita nggak minta. Ya. Saya mengajak, kalau dalam hal saya itu kalau sekarang kalau mau berbuat baik, apalagi yang levelnya ke atas,
lebih besar, saya itu akan mengajak teman-teman yang saya cintai, gitu. Orang-orang dekat saya ajak, ayo donatur walaupun Rp1.000, setidaknya silahkan ya. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Tetapi kalau seandainya nggak mau ya sudah, kita ajak ke surga kita coba. Siap. Iya betul lah. Betul. Selain ini juga memang tadi niat awalnya memang ya karena Allah, maka akhirnya kita sama-sama ngajak melakukan kebaikan-kebaikan untuk saudara-saudara kita, entah itu dimanapun. Dan ini silahkan kalau mau sekali lagi mau memberikan donasi bisa ke Instagram, kemudian di sana nanti ada nomor rekeningnya. Betul, insya Allah. Ini kalau dari cerita perjalanan 3 tahun yang sudah dilewati dan dilalui, apakah kegiatan yang serupa ini sudah ada di tempat yang lain juga? Nah, ini belum ada. Baru di Semanggi? Baru di Semanggi nih. Sebenarnya ada Pok Darkam Tikmas di Jebres itu ada, tapi Lawean juga ada, tetapi programnya dia tidak punya kegiatan yang selama ini kita tahu tidak ada. Ya. Kalau kita kan punya manuver-manuver seperti itu, ya. Tidak hanya kegiatan saja, tapi tadi sosial medianya semuanya sudah jalan. Kita jalan, semua sudah jalan, insya Allah. Gimana caranya kemudian menyatukan masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit, ada 16 RW. Awal mulanya menyampaikan visi misinya ke depan ini kemudian diterima sama masyarakat bagaimana? Kan tadinya katanya berjuang awal pakai bronjo, belum ada dana segala macam, dan hari ini sudah berjalan 2 tahun. Itu bagaimana? Jadi gini Mas, jadi gini, pada saat itu kita kan laporan sama Pak Lurah, Pak Larso pada saat itu, Pak Larso kita mau bentuk Pok Darkam nih, nanti setiap RT kita ambil 2. Kalau kita yang ngajak mungkin RT-RT itu kurang bergerak ya. Kalau Pak Lurah sudah berangkat semua. Nah awalnya bagaimana? Pada saat itu kita kan dikasih ini tunjangan dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek turun ke saya ini. Babin itu tiap tunjangan untuk namanya sarana kontak itu 730.000. Nah 703.000 itu kita simpen, kita gunakan untuk beli ini rompi. Nah, kita pancing setiap RW kita kasih 2. Kita pancing satu kasih 2, jadi 2 kali 16. Setelah dikasih yang lainnya beli sendiri. Kita pancing saja. Akhirnya yaitu terbentuk, terus kita rangkul, kita gerakkan pelan-pelan. Nah, ini bisa jadi contoh untuk lingkungan yang lain, di tempat yang lain di Kota Madya, ataupun mungkin barangkali ada di luar Kota Solo yang pengen ngadain hal yang sama. Kalau ada keluhan yang sama, misalkan begitu. Apa nih yang pengen disampaikan Pak Pram kepada masyarakat luas, tidak hanya yang di Solo, untuk bisa dekat sama masyarakat, saling menjaga lingkungan, bahkan memberdayakan dan sampai membuat kegiatan-kegiatan yang luar biasa positif menurut saya. Silahkan. Jadi harapan kami ke depan dengan konsep-konsep kita ini, tentunya kita lebih dekat dengan masyarakat ya Mas, ya toh? Karena kita selalu berinteraksi tiap bulan, tiap hari dengan kegiatan itu lebih dekat, itu harapan kita. Yang kedua, kita hanya belajar dari Rasulullah Mas. Jadi konsep menjaga keamanan itu tidak cukup dengan patroli, tidak cukup. Apa? Sedekah. Sedekah itu yang jadi kunci saya untuk menjaga dari asbab itu. Harapan saya aman. Selama 3 tahun di sini itu kita itu tidak ada kejadian. Ada kejadian 3 kali pencurian sepeda motor, ketangkep 2. Padahal kalau pencurian sepeda motor itu Masya Allah sulit, nangkep pencurian sepeda motor itu sulit. Kita kejadian pencurian 3 motor, yang 2 ketangkep ya? Yang 2 ketangkep, Masya Allah hebat kan? Ya ini mungkin salah satu keberkahan dari kita merawat janda jompo, berkah itu buat masyarakat. Mungkin itu salah satu konsep yang selalu kita pegang, bahwa jaga keamanan tidak cukup dengan patroli tidak cukup, tapi membangun koneksi sama masyarakat. Itu salah satunya sedekah, karena itu akan memperkuat. Udah dijamin bala akan keluar.
insya Allah. Amin, amin, amin. Ini terima kasih banyak hari ini sudah mampir di Studio TV 10, Pak Pram, kemudian Pak Bastizar. Terima kasih inspirasinya dan cerita-ceritanya. Semoga masyarakat di luar sana terinspirasi, dapat manfaat dari obrolan kita. Amin. Dan bisa jadi amal jariah tentunya. Amin. Demikian ya, sahabat TV 10, seru banget ngobrol bersama Pokdar Kaptimas untuk Semanggi, dan sampai jumpa lagi di Koko Kongko bareng komunitas di edisi berikutnya. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.